Ini mungkin soalan yang panas ya. Panas. Perkara yang tidak patut ya kita buat semasa kita dalam hubungan percintaan ya. Ya, jelaskan. Halo semua, selamat datang ke podcast Borak Santai Kawan. Jadi hari ini kita akan membahaskan tentang hubungan percintaan antara muda-mudi, antara lelaki dan perempuan ya. Sudah tentu dalam pandangan Kristian ya. Jadi kita tempat ini kita guna borak-borak santai, topik yang real dalam kehidupan. Dan saya Ben. Dan saya Erin. Ya, jadi hari ini kami tidak berdua untuk mengulaskan tentang topik ini. Ya. Tetapi kami menjemput dua orang kawan kami untuk bersama, yaitu Christina dengan Cendan. Hai. Jadi kami akan berbual mengulas tentang isu dunia percintaan Kristen, khususnya dalam kalangan muda-mudi. Ya, hai semua. Hai. Saya sangat seronok dapat bersama dengan kawan-kawan dalam perbualan pada hari ini. Okey, topik ini sangat penting dan topik ini sangat relevan lah bagi pemuda-pemudi masa kini. Halo semua. Halo. Jadi jom kita cerita pasal cinta. Cinta yang bukan biasa-biasa, tapi cinta yang berpandukan firman Tuhan. Betul sekali. Ya. Cendan, awak single ke taken? Saya single tetapi ready to mingle. Jadi bagaimana dengan awak Christina? Awak ni single ke? Atau awak ni taken dah? Saya taken, tapi taken oleh Yesus lah ya. Okey, yang lain tu nanti kita fikir. Ya, Wah, okey. menarik sekali ya. Baik, kita teruskan dengan soalan kita hari ini ya. Dan soalan pertama untuk Christina. Apa maksudnya percintaan ini secara umum ya? Dan juga apa maksudnya dari kacamata Kristian ya? Boleh jelaskan? Okey, thanks Ben untuk soalannya. Jadi secara umum, percintaan ini adalah hubungan yang istimewa, yang special lah di antara dua orang sahaja ya, yang ada komitmen dari segi emosi mereka dan mereka ini sedang mengenali lah antara satu sama lain dan biasanya ini dengan harapan untuk ke arah perkahwinan lah. Perkahwinan, Betul okey? sekali. Ya. Okey. Jika dari iman Kristen pula, bagaimana pandangan anda tentang ini? Dalam iman Kristian, Ya. percintaan ini bukan sekadar kita suka sama suka. I like you, you like me. No, okay? Tapi ia satu proses pertumbuhan yang bersama, okay? Secara rohani maupun secara emosi, okay? Jadi tujuannya adalah satu perkahwinan yang memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk jawapan awak, Christina. Jadi, kita teruskan. Okey, Cendan. Jadi, bila seseorang sudah mula dalam bercinta lah, ya, hati yang berbunga-bunga, ya. Jadi, apa yang mereka perlu tahu dan apa yang mereka perlu faham dalam dunia ini? Pertama sekali kita harus tahu tentang tujuan dan niat yang sebenar. Ya, jangan kita bercinta saat kita sunyi, merasa kesorangan, mau mencoba sesuatu yang belum kita coba. Ya, dan ikut tren dunia. Ya, orang mau bercinta, kita pun mau bercinta juga. Jadi, pencintaan Kristen adalah satu proses ya yang melibatkan tanggung jawab, spiritual ataupun kerohanian ya, yang melibatkan emosi, masa depan ya. Kita kena tanya diri sendiri kita. Hubungan ini mendekatkan saya dengan Tuhan ataupun tidak? Ya, betul sekali. Jadi bukan sekadar ada rasa sayang lah, tapi ada matlamat rohani ya. Betul itu. Ya, kita juga perlu berkomunikasi yang jujur, doa bersama, dan jangan abaikan sempadan pribadi kita dengan seseorang itu. Betul sekali. Ya, sangat menarik ya perkongsian Cendan. Baik, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya ya. Okey, Christina. Ya, Ben. Ini mungkin soalan yang panas ya. Panas. Perkara yang tidak patut ya kita buat semasa kita dalam hubungan percintaan ya. Ya, jelaskan. Memang panas ya. Ya. Soalan ini memang panas. Jadi tapi kita perlu bincang lah. Kita perlu bincang. Jadi pertama hubungan fizikal yang melebihi batas. Contohnya sentuhan intim
Yang seharusnya itu hanya dalam hubungan suami istri saja. Ya, itu no, okay? Oh, so kalau pegang-pegang begini, 2-3 kali pikir ke? Exactly. Kita kena fikir 2-3 kali, okay? Kita kena jaga kekudusan kita, okay? sekali. Bukan sebab kita nak ikut peraturan semata-mata lah, tetapi kita menghormati Tuhan dan juga pasangan kita. Jadi, jangan jadikan pasangan kita ini lebih penting daripada Tuhan. Ya. Terima kasih ya Christina. Jadi sekarang soalan ini sangat sesuai untuk awak lah Cendan ya. Awak tadi kata awak single tapi ready to mingle kan. Okey. Jadi apa pandangan Kristian lah tentang konsep berdua-duaan ini ya sebelum mereka berkahwin? Seperti kita tahu alasan lah mungkin mau keluar bersama kan. Alasannya hanya Allah kita lepak je kot. Selalu alasan gitu. Banyak alasan ya. Ya. Tetapi dalam iman Kristen kita, kita disarankan untuk menjauhi segala bentuk pencobaan. Ya, bukan sebab kita kena ikut tren dunia. Ya, tetapi sebab kita mahu jaga hati dan juga reputasi dan Jaga kekudusan. Kekudusan ya. Cendan ya. Sebab kalau bila berduaan itu akan ada satu godaan ya. Betul tu. Ya. Bukan itu saja. Dan berdoaan itu adalah bentuk dosa yang timbul nanti ya. Ya, jadi kita perlu membatasi ruangan kita itu. Ya. Di dalam 1 Tesalonika bab 5 ayat 25 berkata 22, sorry ya. Ya, it's okay. Ya, jauhilah segala macam kejahatan. Ini jadi prinsip. Elakkan peluang untuk dalam pencobaan. Dalam pencobaan. Ya, betul. Ya, baik. Sangat menarik ya. Firman Tuhan sangat jelas memberitahu kepada kita. Okey, Christina. Ya, Ben. Dari sudut emosi juga ya dan rohani, berduaan ini lebih membawa kepada bahagia ataupun kepada bahaya? Cuba jelaskan. Honestly lah, ia lebih kepada bahaya. Mungkin pada awal dalam sesuatu perhubungan itu kan, so sweet, so sweet kan. Tapi kalau tak ada pengawasan kan, kalau tak ada pengawasan, kita boleh terbawa-bawa. Perbuatan kita ini akan menjadi perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ya, betul. Macam dia boleh terperangkap dalam satu emosi begitulah kan. Yes, betul. Dan emosi ini dia boleh kaburkan mata kita, kaburkan pertimbangan rohani kita. Okay? Jadi di dalam 1 Korintus bab 6 ayat 18 dia mengatakan, jauhkanlah diri kamu daripada perbuatan yang cabul. Jadi elakkan bukan sebab kita takut, tapi sebab kita hendak kekal suci di dalam Tuhan. Terima kasih ya Christina. Ya. Jadi soalan yang terakhir ini untuk Cendan juga ya. Jadi ramai ya kita lihat sekarang muda-mudi Kristen dia sangat struggle dalam bab ini ya, karena dalam bercinta kan. Jadi mereka struggle dalam macam pegang tangan. Mungkin mereka mau peluk-peluk macam itulah ya. Jadi itu biasa sekarang ya dalam dunia percintaan. Ya, betul. Jadi menurut Cendan dari pandangan iman Kristen lah bagaimana kita mau mengulas ataupun mengatasi struggle mereka ini. Ya, ini adalah soalan yang jujur. Jadi sempadan fizikal perlu dibina atas prinsip kasih yang menghormati, bukan nafsu yang menguasai. Kalau suatu perlakuan boleh menyebabkan pasangan tergoda atau rasa bersalah, itu tanda dah lepas batas. Lepas batas. Tiada batas lagi ya. Jadi, Saudara Cendan, macam mana kita mau tahu ya had kita dalam hubungan dan percintaan itu ya, sempadan itu, macam mana kita mau tahu ya? Menurut saya secara pribadi, tepuk dada tanya selera ya. Adakah perbuatan ini membawa saya lebih dekat kepada Tuhan ataupun menjauhi diri kita kepada Tuhan Dan jangan lupa untuk berbincang dengan pasangan sendiri ya. Ataupun kita perlu mencari mentor rohani untuk membimbing kita ke jalan yang lebih betul lagi. Betul. Sangat menarik ya perkongsian Saudara Cendan. Baiklah, banyak sekali ya pencerahan yang kita peroleh ya pada hari ini melalui pembahasan kita yang dikongsikan ya tentang hubungan percintaan antara lelaki dan perempuan ya dalam kalangan muda-mudi. Dan kita juga sangat berterima kasih ya kepada Christina dan Cendan kerana sudi bersama-sama dengan kita untuk berkongsi tentang pandangan mereka. Dan kita juga harap para pendengar dapat belajar ya sesuatu yang baru dan juga dapat menambah pengetahuan dalam diri kita ya, khususnya dalam hubungan percintaan ini ya. Jadi cinta itu indah ya. Cinta itu sangat indah, tapi mesti
sesuai dengan kehendak Tuhan. Betul Ya, sekali. bila cinta itu dalam kehendak Tuhan, jadi akan menjadi satu cinta yang kudus ya, dan penuh makna di Ya. dalam hidup seseorang. Benar sekali. Ya, jangan takut untuk bercinta ya. Jangan takut, tapi pastikan cinta itu adalah di dalam kehendak Iya. Tuhan. Betul Ya. sekali. Iya. Dan jangan lupa, kekudusan bukan satu beban untuk Ya. kita ya, tetapi satu hadiah yang besar untuk masa depan kita. Ya. Ya. Betul sekali ya. Baiklah ya, kita sampai di sini saja untuk perbincangan pada hari ini. Stay tune untuk episod yang akan datang. Jangan ketinggalan. Shalom, dan jumpa lagi. Bye. Bye. Halo semua, selamat datang ke podcast. Lupa deh. Borak santai kawan. Oke. Selamat.